Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, teman-teman. Di pagi yang mendung ini, saya coba untuk mereview buku. Ini ada sebuah buku fotokopi yang berjudul Strategi Menuju Sukses, dikarang oleh Jim Dornan dan John Maxwell, teman-teman. Di sini ada berapa halaman ya? Kalau dari bukunya ini 204 halaman ya. Dari 204 halaman ini, teman-teman, dalam daftar isinya dibagi menjadi dua bagian ya, dua bagian. Yang bagian pertama, yang ke-1, yaitu kesuksesan dimulai dengan Anda. Kesuksesan dimulai dengan Anda. Ya, dibagi sub lagi. Yang pertama, orang yang sukses selalu berpikir positif. Yang kedua, orang yang sukses tahu mengatasi kegagalan. Yang ketiga, orang yang sukses memiliki visi. Yang keempat, orang yang sukses menentukan target. Yang kelima, orang yang sukses menggunakan pengelolaan waktu. Orang yang sukses, yang keenam, orang yang sukses menemukan cara untuk mengatasi stres. Bagian kedua, yaitu kesuksesan berlanjut dengan orang lain. Ini di poinnya ke-7. Orang yang sukses tahu menghargai hubungan baik. Yang ke-8, orang yang sukses mengembangkan komunikasi. Terus, orang yang sukses percaya akan motivasi. Yang ke-10, orang yang sukses memiliki jiwa kepemimpinan. Oke. Jadi kita di pagi hari ini kita bahas dulu ya. Kita bacakan ini, bukan kita bahas, kita bacakan yang poin pertama. Orang yang sukses selalu berpikir positif. Bagian pertama, kesuksesan dimulai dengan Anda. Terus, orang yang sukses selalu berpikir positif. Baik, teman-teman, mari kita sama-sama baca, kita bahas. Di sini ada pesan, sikap adalah kualitas awal yang tampak pada seorang yang sukses. Jika ia bersikap dan selalu berpikiran positif, serta menyukai tantangan dan situasi yang rumit, itu berarti ia telah meraih setengah dari kesuksesan. Nah, itu kata Lower Peachok. Waduh, ini nggak tahu nama siapa ini, penting dari luar sananya. Terus yang kedua, pada setiap orang terdapat sedikit perbedaan, namun perbedaan yang sedikit itu akan menjadi besar. Perbedaan yang sedikit itu adalah sikap, sedangkan perbedaan yang besar adalah jika sikap itu positif atau negatif, kata Clement Stone. Baik, sikap Anda menentukan tingkat kesuksesan Anda. Ini dari buku ya. Keberhasilan Anda ditentukan dari sikap Anda sendiri. Perbedaan antara orang-orang yang sukses dengan yang tidak sukses dalam hidup adalah kehidupan orang-orang yang sukses senantiasa diatur dan dibayangi oleh pikiran-pikiran tentang saat-saat terbaik mereka, rasa optimis yang tinggi, serta pengalaman-pengalaman terbaik mereka. Sementara kehidupan orang-orang yang tidak sukses
diatur dan dibayangi oleh rasa ragu serta kegagalan-kegagalan mereka di masa lampau. Banyak orang mengatakan bahwa orang lainlah yang menjadikan mereka seperti yang sekarang ini. Mereka mengatakan bahwa keadaanlah yang mendikte kehidupan mereka. Sulit bagi mereka untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang demikian. Namun, sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan lingkungan. Pada kenyataannya, kita sendirilah yang harus menentukan cara kita memandang kehidupan ini. Viktor Frankl, seorang yang pernah lolos dari penjara Nazi Jerman, pernah berkata, "Kemerdekaan terakhir yang dipunyai seseorang ialah ia saat menentukan suatu sikap. Pada saat dihadapkan pada keadaan dan situasi tertentu." Di Balcok juga pernah mengatakan, salah satu kekeliruan yang paling sering terjadi dan amat disayangkan adalah pendapat bahwa keberhasilan hanya bisa diperoleh berkat bantuan orang-orang jenius, keajaiban, atau hal-hal lain yang tidak ada pada kita sendiri. Padahal kita semua pun mampu meraih kesuksesan dengan apa yang kita miliki sendiri. Keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh sikap kita sendiri. Tinggi rendahnya keberhasilan yang kita raih lebih banyak bergantung dari cara kita berpikir daripada faktor-faktor lainnya. Sikap kita sangat menentukan banyak hal dalam hidup kita. Yang pertama, sikap kita terhadap kehidupan menentukan sikap kehidupan itu sendiri terhadap kita. Yang kedua, sikap kita terhadap orang lain akan menentukan sikap mereka terhadap kita. Yang ketiga, sikap kita pada awal suatu tugas akan menentukan sukses atau tidaknya pekerjaan tersebut. Yang keempat, makin tinggi kedudukan orang yang Anda temui dalam suatu organisasi yang bermutu, makin baik pula sikapnya. Tak heran jika dikatakan bahwa kita menciptakan lingkungan kita, baik dari segi mental, emosi, sikap, maupun spiritual, dengan sikap yang kita bina sendiri. Dengan bersikap positif, kita berarti bahwa kita pasti meraih sukses. Sikap ini memang akan memperbaiki kehidupan sehari-hari kita. Namun, hal ini tidak menjamin bahwa kita pasti mencapai semua yang kita kehendaki. Akan tetapi, sebaliknya, jika kita bersikap negatif, sudah pasti kita tidak akan berhasil. Belum pernah saya lihat ada orang yang bersikap buruk mampu mencapai kesuksesan yang langgeng. Dampak negatif dari sikap negatif. Kita menjadi seperti yang sekarang ini karena kita selalu dikuasai oleh pikiran-pikiran yang ada dalam benak kita. Pikiran negatif muncul dalam diri seorang negatif yang terkait oleh situasi negatif yang ia ciptakan sendiri. Orang yang berpikir negatif bisa diumpamakan seorang yang menelan sebutir telur. Ia takut bergerak kemana-mana karena khawatir telur itu akan pecah.
Namun ia juga takut untuk duduk diam karena khawatir telur it tersebut akan menetas. Ada 6 hal yang dapat ditimbulkan oleh pikiran-pikiran negatif yang berlarut-larut. Pikiran negatif menimbulkan perkembangan saat hendak membuat suatu keputusan penting. Bila seorang selalu mencari dan menganggap semua yang ditemukan dalam hidupnya buruk, maka hal ini akan menjadi kebiasaan yang sukar dihilangkan. Pada suatu peluang yang baik muncul, orang ini tidak akan dapat melihatnya dan tidak akan pernah memperolehnya. Segala hal yang dilihatnya selalu dianggap sebagai rintangan. Apakah sebenarnya perbedaan antara rintangan dan peluang? Perbedaan utamanya terletak pada sikap seseorang dalam menghadapinya. Abraham Lincoln yang disebut-sebut sebagai presiden terbesar dalam sejarah Amerika pernah mengatakan, kesuksesan bisa kita peroleh bila kita mau melalui rintangan demi rintangan tanpa mengendurkan semangat kita. Memang, sebelum memutuskan sesuatu, kita harus mempertimbangkan baik buruknya dengan seksama. Namun kita harus tetap berpikiran positif bila sikap Anda berdasarkan pikiran yang positif. Ini akan mempermudah Anda saat membuat suatu keputusan penting. Pikiran negatif dapat menular. Ada peribahasa yang mengatakan birds of feather flock together. Burung-burung yang sama bulunya selalu bergerombol bersama. Dalam peribahasa Indonesia, rasan air ke air, rasan minyak ke minyak. Peribahasa ini memang benar Anda bahkan dapat melihat hal yang lebih menyolok pada manusia dibanding pada hewan. Pada hewan, mereka bergerombol bersama karena mereka memang dari spesies yang sama. Sedangkan manusia mudah berubah dan akan menjadi sama setelah sering berhubungan. Anda mungkin pernah memperlihatkan bahwa pasangan suami istri lama-kelamaan tindak tanduknya menjadi serupa. Bahkan ada yang beberapa pasangan suami istri yang wajahnya menjadi mirip. Hal ini juga terlihat dalam hal sikap. Jika kita berkumpul dengan orang yang selalu berpikiran negatif, lama-kelamaan hal ini akan mempengaruhi Anda. Berkumpul dengan orang yang demikian sama halnya dengan bila kita terkena radiasi. Bila dosisnya sedikit serta dalam waktu yang relatif singkat, Anda akan selamat. Namun, dalam waktu lama radiasi tersebut akan membunuh Anda. Pikiran negatif dapat membuat kita bertindak secara membabi buta. Mungkin Anda pernah melihat orang-orang yang sering melakukan sesuatu secara berlebihan. Misalnya, bila ada atap yang bocor sedikit saja, mereka lihatnya seakan-akan rumah mereka diserang badai. Bagi mereka, kehidupan ini hanya dipengaruhi kemalangan dan kesuraman. Sikap seperti ini terlihat pada orang-orang yang semboyan hidupnya seperti hukum Murphy. Mungkin Anda pernah mendengarnya.
Segala sesuatu tidak semudah yang Anda lihat. Segala sesuatu berlangsung lebih lama daripada yang diduga. Dan jika sesuatu itu ada kemungkinan untuk gagal, hal itu akan benar-benar terjadi dan justru pada saat yang terburuk. Sebaliknya, kita memiliki semboyan hidup menurut hukum Maxwell. Segala sesuatu tidaklah sesulit yang kita lihat. Segala sesuatu lebih menguntungkan daripada yang Anda duga. Dan jika kemungkinan berhasil, maka hal itu akan benar-benar terjadi dan pada saat yang terbaik. Aspek terburuk dari pikiran negatif orang-orang yang menganut hukum Murphy ialah bahwa hal itu membuat mereka tidak dapat melihat sesuatu dalam perspektif yang profesional. Orang-orang yang sukses selalu menggunakan perspektif yang baik untuk melihat peluang dan membuat keputusan. Ini akan dibahas lebih mendalam pada bab berikutnya. Pikiran negatif membuat putus asa. Jika tidak punya harapan di masa mendatang, maka tidak mungkin ada kekuatan pada saat sekarang. Pikiran negatif dapat merusak keyakinan serta memutus harapan. Hal ini berlangsung secara perlahan-lahan, namun kian lama akan menghapus semangat orang yang berpikiran negatif. Pikiran negatif mempersempit batas kemampuan kita. Orang tidak selamanya mampu melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri. Orang-orang yang berpikiran negatif selalu menganggap bahwa hal-hal yang terburuk tidak hanya berasal dari dunia di sekitar mereka, tapi juga dari dalam diri mereka. Mereka mengharapkan hasil yang sedikit saja, dan memang akhirnya mereka bahkan menerima hasil yang lebih sedikit lagi dari yang sedikit mereka harapkan itu. Kalau kepada mereka diusulkan suatu gagasan, baru mereka menjawab, pasti gagal. Kami belum pernah melakukannya. Tanpa hal itu, kita juga bisa berhasil. Kami tak sanggup melakukannya. Kami belum siap melakukannya. Itu tanggung jawab kami, kata mereka. Raja Sulaiman, seorang pemimpin dikenal paling arif di dunia, mengatakan, apa yang ada di benak seorang itulah dia. Dengan kata lain, orang yang akan menjadi sesuatu yang ia yakini. Orang tidak akan mampu meraih sesuatu yang bukan menjadi tujuannya. Mereka tidak akan mengejar cita-cita yang mereka yakini. Tidak akan pernah mereka raih. Ketika seorang yang berpikiran negatif merasa ia tidak banyak punya harapan, maka saat itu ia sudah menutup kemampuannya sendiri untuk berhasil. Wow, bahaya. Karena itu, ia sendiri bahkan akan menjadi musuh besar bagi potensi yang sebenarnya ia miliki. Orang-orang yang berpikiran negatif selalu merasa selama hidupnya mereka lalai di saat ini dan akan mendapat kekecewaan di masa mendatang. Mereka ini banyak yang mengikuti hukum Chilsom yang bunyinya setiap saat segalanya berubah menjadi lebih baik. Kita tidak menyadarinya.
kita tidak pernah menyadarinya. Bagi orang-orang yang selalu berpikiran negatif, gelas minuman selalu dikatakan setengah kosong dan bukannya setengah penuh. Mereka selalu memperkirakan dan akhirnya memang memperoleh yang terburuk dalam hidup mereka. Ini mengingatkan saya akan seorang pendaki gunung yang mula dan seorang penunjuk jalan berpengalaman yang sedang mengadakan perjalanan di puncak gunung yang diselimuti salju. Pagi-pagi sekali, pendaki gunung ini tiba-tiba terjaga dari tidurnya karena suara gemertak yang menakutkan. Ia menyangka bahwa hari kiamat telah tiba. Yang kamu dengar itu hanya suara gemertak es akibat kena sinar matahari, ucap si penunjuk jalan memberitahu. Itu bukan pertanda datangnya hari kiamat, tapi pertanda datangnya hari yang baru. Kalau dalam hidup kita ini ingin meraih yang terbaik, memanfaatkan segala sebaik-baiknya potensi kita, serta menikmati perjalanan hidup ini, kita harus senantiasa berpikiran positif walaupun misalnya berbagai kesulitan menghadang kita. Halo sayang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Allah berikan kita pada saat pagi ini dan hari ini. Amin. Kehebatan dari cara berpikir yang positif. Alfred A. Montafort pernah mengatakan, suasana lingkungan yang kita ciptakan sendiri berdasarkan pemikiran, keyakinan, gagasan-gagasan, serta falsafah kita niscaya akan merupakan menjadi bentuk kehidupan kita nantinya. Jika pikiran kita positif, maka lingkungan kita juga akan menjadi baik. Hebat bukan? Ada pula Robert G. Hastings yang pernah berkata, tempat dan keadaan tidak menjamin kebahagiaan. Kita sendirilah yang harus memutuskan apakah kita ingin bahagia atau tidak. Dan begitu kita mengambil keputusan, maka kebahagiaan akan itu mudah datang. Banyak yang menganggap bahwa sebagian orang ditakdirkan terlahir sudah dengan kemampuan berpikir secara positif, dan sebagian lagi dengan cara berpikir yang negatif. Mereka beranggapan bahwa hal ini sudah suratan nasib yang tak mungkin bisa diubah-ubah lagi. Yang sebenarnya memang kita masing-masing terlahir dengan memiliki suatu kecenderungan. Tetapi kita sebenarnya mampu membelokkan kecenderungan tersebut ke arah yang kita inginkan. Perlu diingat bahwa berpikir positif dapat dipelajari oleh siapapun, bagaimanapun keadaan, tabiat maupun kecerdasannya. Berikut ini akan saya berikan 10 pedoman yang dapat Anda pergunakan untuk memperoleh ataupun mengingatkan kemampuan Anda agar dapat berpikir secara positif. Yang pertama, bertindak, berjalan, berbicara, dan berpikirlah seperti orang yang sangat Anda kagumi. Kebanyakan orang yang menunggu dulu hingga mereka merasa yakin sebelum mereka melakukan sesuatu yang positif. Orang-orang seperti ini akan selalu tertinggal. Sikap akan mengiringi tindakan. Tindakan yang positif akan membentuk pemikiran yang positif.
Dan pemikiran yang positif akan membentuk sikap yang positif. Orang-orang yang belum apa-apa sudah berpikiran negatif tidak akan pernah menjadi orang-orang yang positif seperti yang mereka inginkan. Jika mereka harus menunggu perasaan mereka terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan. Yang kedua, tanamkan dalam pikiran-pikiran positif dan sukses dalam benak Anda. Seorang konglomerat beserta industrialis Amerika yang bernama Andre Carnegie pernah mengatakan, seorang yang mempunyai kemampuan untuk menguasai benaknya sendiri dapat memperoleh sesuatu yang lain yang memang pantas ia terima. Ketika kita mulai berpikir dengan pola yang positif dan benar-benar yakin akan sukses, berarti kita sedang mulai mempersiapkan untuk menjadi orang yang sukses. Jika kita berharap dapat memetik suatu kesuksesan hidup, kita harus mengerjakan pekerjaan petani dulu. Kita jangan hanya menanam beberapa bibit unggul lalu berharap agar tanaman kita tumbuh dengan sendirinya. Kita harus sering menyiram bibit tersebut, merawatnya ketika mulai tumbuh, serta memberi pupuk jika kita lalai merawatnya. Semak belukar, pikiran negatif akan muncul merampas bahkan makanan yang ada di dalam tanah dan merusak tumbuhan hingga mati. Pusatkan pikiran Anda pada hal-hal yang positif dan kesuksesan. Jangan biarkan pikiran negatif mencemarinya. Pancarkanlah sikap yang baik, perasaan yang yakin diri, dan tujuan kita. Saat tindakan dan pikiran kita makin menjadi positif, maka dalam diri kita akan terbina suatu perasaan nyaman. Baiklah teman-teman, kita baca sampai halaman 12 dulu ya. Apabila ini bagus, maka silakan tunggu episode berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.